Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Deskripsi Channel dalam program Arif Bijak, Arif Bicara Pajak. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengulas lebih jauh terkait apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut 2 yang kemudian menjadi perdebatan soal apakah itu realistis atau tidak, yaitu terkait tax ratio di angka 23%. Kita mencoba mendudukkan persoalan agar perdebatannya menjadi lebih jelas. Jadi bukan sekedar mungkin tidak mungkin, karena katanya kan tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kan ya. Jadi nanti kita akan satukan persepsi dulu mengenai pengertian daripada tax ratio. Kita jabarkan tax ratio menurut yang dipakai oleh pemerintah kita selama ini, kemudian juga nanti menurut IMF, kemudian juga menurut OECD gitu. Jadi supaya nanti lebih jelas mengenai penilaian kita terhadap target yang dibuat oleh pasangan nomor urut 2. Oke, jadi kalau kita bicara tax ratio, sebenarnya secara rumusan itu sama, yaitu membagi antara jumlah penerimaan pajak dengan produk domestik brutonya. Nah, yang menjadi persoalan kemudian adalah pembilangnya atau penerimaan pajak tadi itu mencakup apa saja gitu. Jadi kalau pemerintah kita selama ini itu menggunakan ada dua pendekatan yang dipakai, yaitu pendekatan dalam arti sempit dan juga pendekatan dalam arti luas. Nah, kalau yang selama ini dipublish, memang pemerintah kita menggunakan tax ratio dalam arti sempit, yaitu membandingkan jumlah penerimaan pajak dengan produk domestik brutonya. Dan penerimaan pajaknya terdiri dari penerimaan perpajakan di dalam APBN, yaitu penerimaan dari pajak dan juga dari bea cukai. Makanya kenapa di tahun 2022 angkanya adalah di 10,39% atau 10,4%. Karena pendapatan negara untuk dari sektor perpajakan, yaitu pajak dan juga cukai, itu di angka 2040-an triliun. Sementara PDB kita di angka 19.558 triliun, sehingga ketemu angka 10,39 dan dibuatkan menjadi 10,4%. Kemudian beberapa kali juga pemerintah kita menyebut istilah pengertian tax ratio dalam arti luas, menambah komponen di dalam penerimaan negaranya, yaitu tidak sekedar dari penerimaan perpajakan, tapi juga dari penerimaan negara bukan pajak. Jadi kalau kita hitung di tahun 2022, tax ratio dalam arti luas di angka sekitar 13,4% dari komponen di dalam pembilang tadi yang kemudian membedakan hasilnya. Mengacu ke pengertian tax ratio menurut IMF, itu mendefinisikan bahwa penerimaan pajak itu sebagai penerimaan yang diperoleh oleh unit-unit pemerintah, baik pusat maupun daerah secara langsung, maupun yang berasal dari lembaga atau badan usaha yang dikontrol oleh pemerintah. Nah, lebih lanjut, IMF itu di dalam manualnya juga menyatakan komponen-komponen itu ada 6, yaitu pajak atas penghasilan dan juga keuntungan, kemudian pajak atas gaji atau upah, pajak atas properti, pajak atas barang dan jasa, pajak atau biaya atas perdagangan internasional dan transaksi-transaksinya, dan juga pajak-pajak lainnya. Nah, itu pengertian dari yang dianut oleh IMF. Dari yang disampaikan atau ke-6 komponen tersebut, maka penerimaan pajak yang dimaksud itu mencakup seluruh jenis penerimaan pajak yang dikumpulkan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,
bea dan cukai, penerimaan yang berasal dari keuntungan badan usaha yang dikontrol oleh pemerintah yang ditransfer ke pemerintah selain dividen, dan penerimaan negara atas penggalian sumber daya mineral, minyak bumi, dan sumber negara lainnya. Kemudian ada satu lagi, yaitu versinya OECD. Ini juga lebih luas lagi, bahkan OECD memasukkan kontribusi jaminan sosial ke dalam penghitungannya. Ini tentu menjadi sesuatu yang wajar, karena memang sebagian negara OECD itu sudah menerapkan sistem welfare state. Sebagai contoh, kontribusi jaminan sosial di negara maju seperti Italia, Prancis, Austria, Jerman, Finlandia itu mencapai 12,7% hingga 16,9% dari PDB. Ketika itu ditambahkan dengan tadi penghitungan dari komponen-komponen lainnya, sehingga wajar kalau kemudian negara-negara welfare state itu mempunyai tax ratio yang sangat tinggi. Menilai apakah itu realistis atau tidak, maka kita sebaiknya pahami dulu pengertian dasar dari tax ratio yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, apakah yang dimaksud oleh pasangan calon nomor 2 itu adalah tax ratio dalam arti sempit yang selama ini digunakan oleh pemerintah Indonesia? Kemudian apakah kemudian itu adalah tax ratio dalam arti luas, yaitu memasukkan PNBP di dalam komponennya, atau mungkin bahkan memasukkan juga pajak-pajak daerah ke dalamnya, atau bahkan tadi kalau kita bicara OECD juga kemudian memasukkan iuran jaminan sosialnya. Nah, tentu ini kita harus tanyakan atau kembalikan lagi kepada tim dari paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan apakah yang dimaksud atau pendetilan dari target 23% tax ratio itu, sehingga nanti kita akan lebih bisa menilai apakah ini menjadi sesuatu yang mungkin dicapai atau terlalu mengawang-awang. Sesungguhnya negara kita itu pernah dalam sekitar 15 tahun terakhir itu pernah mencapai angka 18,59%, yaitu tepatnya di tahun 2008. Saat itu tax ratio ketika melibatkan atau menghitung juga untuk pajak daerahnya, kemudian juga SDA-nya, sumber daya alamnya, itu di angka 18,59%. Sedangkan kalau hanya memperhitungkan penerimaan perpajakannya saja, itu di angka 13,31%. Memang angka itu jika dibandingkan dengan angka di 2022 di 10,4%, kita dalam 15 tahun mengalami penurunan sekitar total di angka kurang lebih 3%. Nah, artinya kalau kita pernah mencapai di angka 18,59 dengan memperhitungkan pajak daerah, kemudian juga PNBP-nya, saya kira untuk mencapai ke angka 23% itu dari sisi itu ya, itu bisa saja begitu. Sebagai ilustrasi, ketika tax ratio kita dalam arti sempit misalkan yang hanya memasukkan penerimaan pajak dan juga penerimaan cukai, itu ketika bicara di angka 20% misalkan, dan kemudian saat ini PDB kita 19,58 triliun. Kalau di 2023 ini naik 5% pertumbuhan ekonomi kita, maka PDB kita di akhir 2023 atau selama tahun 2023 itu di angka 20.580-an triliun. Nah, ketika itu kemudian sebagaimana dijanjikan oleh pasangan nomor urut 2 bahwa pertumbuhan diusahakan atau harga mati di angka sekitar 7%, maka di
5 tahun mendatang, yaitu di tahun 2028-2029, PDB kita itu di angka 2.743,90 triliun. Dan kalau kita hitung dengan tax ratio tadi di angka 23%, penerimaan negara kita mencapai 6.310 triliun. Itu kalau kita berkaca di 2023 ini, itu di angka penerimaan negara kita di angka itu sudah digabung dengan perpajakan dan juga PNBP itu di angka 2.450-an triliun. Sebagai bahan pertimbangan, sahabat-sahabat sekalian bisa juga kemudian menyandingkan bahwa untuk negara-negara OECD rata-rata itu mempunyai tax ratio di angka 34%. Kalau kita bicara 34, kemudian tadi perkiraan atau range untuk jaminan sosialnya di angka sekitar 12 sampai dengan 16%, kita ambil angka mudah 15%, itu berarti dengan mengecualikan jaminan sosial, iuran-iuran jaminan sosial, kalau di kita iuran BPJS seperti itu, BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, itu berarti negara OECD di kisaran angka 19%. Itu hitungan kasar ya, tentu pendetilannya bisa lain-lain di setiap negaranya. Nah, kemudian artinya ketika nanti kemudian Indonesia, negara kita berhasil mencapai di angka 23% dengan memperhitungkan komponen-komponen sebagaimana negara OECD, itu bukanlah sesuatu yang sulit menurut kami, karena negara OECD bandingannya di angka 34%. Namun memang ketika nanti mengeluarkan atau mengecualikan soal jaminan sosial, yaitu hanya memperhitungkan pajak pusat, pajak daerah, dan juga PNBP, itu kisaran 23% itu suatu yang sangat luar biasa. Dan tentu kita tidak dalam posisi untuk menilai realistis atau tidaknya, tapi ini sebagai suatu janji yang memang patut kita apresiasi, dan tentu kita berharap lagi-lagi ini tidak sekedar janji. Kalau kita coba untuk membandingkan negara-negara di sekitar ASEAN, itu kisarannya di angka sekitar Thailand di angka 17,18%, kemudian Vietnam di angka 16,21%, dan Singapura di angka 12,96%. Itu tadi beberapa negara ASEAN yang bisa kita jadikan tolak ukur atau patokan nanti ketika sudah ada penjelasan dari paslon 02 atau timnya bahwa yang dimaksud tax ratio 23% ini komponennya adalah ini. Nah, nanti kemudian para sahabat sekalian baru kemudian bisa melihat apakah itu sesuatu yang realistis atau terlalu ambisius. Jadi intinya kita tidak mungkin menilai suatu tujuan atau suatu target itu menjadi realistis atau tidak hanya dengan melihat tujuan atau targetnya saja, tapi kita harus tahu step-step dari untuk mencapai tujuan itu. Elon Musk bilang mau ke bulan, tapi dia menyiapkan step-stepnya itu menjadi lebih realistis dibanding misalkan orang gila yang bilang mau pergi ke Papua. Uang nggak ada, dia juga nggak punya step atau rencana-rencana langkahnya. Tentu itu pergi ke Papua menjadi lebih tidak realistis dibanding Elon Musk yang merencanakan pergi ke bulan. Terima kasih, sampai jumpa di program-program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.